Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua All the Very Well atau Paus Pemakan Segalanya. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 11. Sebelumnya, Long Nitian memilih untuk memberikan bantuan kepada Chen Xi dan yang lainnya. Meskipun poin kekuatannya sudah habis, dia memutuskan untuk meminjam poin kepada naganya, supaya bisa mengalahkan lawan mereka. Berkat semua itulah, Long Nitian berhasil mengalahkannya dan menyelamatkan nyawa teman-temannya. Tapi meskipun gitu, dirinya harus berutang poin yang cukup banyak. Sedangkan di sisi lain, kondisi dari Yutong sangatlah mengkhawatirkan. Bahkan badak panda harus terluka cukup parah untuk bisa melindunginya. Pada akhirnya, Yutong kembali membangkitkan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh untuk dapat digunakan oleh badak panda. Kemenangan pun telah berhasil mereka raih. Hal yang sama juga Feng Meng alami. Namun pemimpin dari kelompok ini masih ada dan menciptakan situasi yang begitu kacau. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Akibat kekacauan yang pria ini lakukan telah mengakibatkan begitu banyak peserta tereliminasi. Untung saja Feng Meng masih dapat bertahan yang membuat Nona Bai senang. Tapi ia penasaran mengapa Papi Ling Xiao tidak puas berada di posisi kedua. Padahal lawan yang mereka hadapi kali ini bukanlah hal yang mudah untuk dia kalahkan. Sedangkan bagi kakaknya, apa yang sedang dilakukan oleh Papi Ling Xiao merupakan sebuah pembuktian kepada seluruh dunia kalau mereka masihlah belum habis. Sebelumnya, Xiaonian sudah memakan gurita besar yang merupakan salah satu dari 3 material untuk melakukan penerobosan. Mereka harus menggunakan 3 material sekaligus karena jika kurang satu saja akan membuat Xiaonian gagal dalam kenaikannya. Jadi, Feng Meng meminta Xiaonian untuk bersiap berubah ke bentuk sebenarnya. Berhubung pulau semakin tenggelam telah memaksa Feng Meng keluar dari persembunyiannya. Pria ini saatlah ingin melihat apa yang bisa Papi Ling Xiao lakukan. Feng Meng berjanji tidak akan mengecewakannya dan langsung saja mengeluarkan Xiaonian yang telah mengalami perubahan. Kemunculan Kun memang mengejutkan pria ini karena sudah lama dia tidak melihatnya. Bagi Feng Meng, pria ini akan kalah dengan mudah. Perkataannya pun membuat dia kesal dan langsung saja melakukan serangan. Dalam pertarungan tersebut, serangan yang pria itu lakukan dengan sangat mudah ditahan oleh Feng Meng. Xiaonian pun memanfaatkan hal tersebut untuk bisa melakukan serangan balik kepadanya. Akan tetapi hal itu masihlah dapat dia hindari. Serangan pun mulai dilakukan lagi oleh pria tersebut yang membuat Feng Meng dan Xiaonian sempat kerepotan. Tapi karena celah yang dia buat terlalu besar, membuat Xiaonian dan Feng Meng berhasil memanfaatkan celah tersebut yang mengakibatkan pria ini terpental. Akan tetapi serangan barusan masihlah belum dapat menumbangkan dirinya. Karena Feng Meng dan Xiaonian lengah, pria tersebut pun segera melakukan serangan kepada mereka yang mengakibatkan Feng Meng dan Xiaonian harus terpental cukup jauh keluar dari pulau. Pria ini sadar kalau mereka tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Jadi dia akan segera mengakhiri pertarungan ini dengan sangat cepat. Namun Feng Meng memiliki sebuah rencana dengan Xiaonian. Jadi mereka pun akan saling bekerjasama untuk memaksimalkan serangan Xiaonian. Feng Meng pun masuk ke dalam diri Xiaonian yang kini kembali mengalami perubahan bentuk. Pria ini sadar betul kalau apa yang mereka lakukan merupakan teknik yang berbahaya. Jadi tanpa pikir panjang dia pun mencoba untuk menghentikan hal itu. Namun sayang sekali semua usaha yang dia lakukan hanya sia-sia saja. Karena Xiaonian sekarang memiliki kekuatan yang sangatlah besar. Berbagai serangan yang pria itu lakukan tidaklah dapat menumbangkannya.
Feng Meng juga keluar dari Xiaonian sambil mengeluarkan binatang sulur. Kerjasama yang mereka lakukan pun berjalan dengan sangat lancar. Pria ini sudah tidak dapat berbuat apapun lagi selain mencoba untuk bertahan saja. Hingga pada akhirnya pria tersebut telah kembali mereka pentalkan. Ia pun penasaran mengapa pergerakan Kun menjadi begitu fleksibel. Kali ini dia akan menggunakan laser dari mata darah untuk dapat menghentikan pergerakan Xiaonian. Namun Feng Meng yang berada di dalamnya memiliki kemampuan mata Kun yang membuatnya dapat melihat 8 kali lebih cepat. Jadi seluruh serangan itu tidaklah dapat mengenai mereka. Hanya saja pria ini masihlah belum menyerah. Ia terus meningkatkan serangannya yang mengakibatkan hal tersebut bisa saja membahayakan nyawanya. Apa yang dirinya rencanakan pun berjalan dengan sangat lancar. Bahkan membuat Xiaonian dan Feng Meng kewalahan. Mereka bahkan dipaksa untuk menggunakan perisai air demi menahan serangan tersebut. Tapi tetap saja ini terlalu kuat, yang mana akhirnya Xiaonian pun mengeluarkan Feng Meng agar dia tidak terluka. Feng Meng pun bekerjasama dengan Xiao Juan. Dengan air seni miliknya, Feng Meng pun dapat terbang dengan bebas. Dan dia kembali menggunakan bola besi untuk dapat mengubahnya menjadi sebuah senjata, supaya dapat menumbangkan pria tersebut. Tinju mematikan Feng Meng pun tidak dapat pria itu hindari lagi, dan akhirnya dia pun harus kalah dengan sangat meyakinkan. Sementara Feng Meng saatlah kewalahan setelah menggunakan seluruh binatang rohnya dalam pertarungan tersebut. Untung saja ada Xiaonian yang datang menyelamatkannya. Ya, meskipun dia itu juga harus mengalami luka yang cukup parah. Sayang sekali pertarungan epik tadi tidak dilihat oleh semua orang. Pasalnya Nona Bai bersama saudaranya hanya dapat melihat perubahan poin saja. Yang mana mereka tahu kalau Papi Lingling Xiao telah berhasil menjadi pemenangnya. Mereka berdua bahkan tidak bisa menahan diri untuk bisa bertemu kembali dengan mereka. Terutama Nona Bai yang ingin bertemu dengan Zhu Yunji atau Feng Meng. Kembali kepada Feng Meng, yang mana dirinya setelah lega pertarungan ini sudah usai. Kini mereka hanya tinggal menunggu jemputan saja. Feng Meng dan Xiaonian pun merasa begitu senang, pasalnya mereka bisa membawa Papi Lingling Xiao ke posisi pertama. Dengan menjadi sekte kelas D dan kembali bergabung dengan aliansi, maka akan membuat Papi Lingling Xiao menerima kembali sumber daya yang banyak. Dan begitulah Papi Lingling Xiao akan kembali bangkit ke sedia kala. Ketika Feng Meng menyimpan Xiaonian, terlihat kalau parasit yang pria itu miliki mulai hilang kendali dan ingin melahapnya. Melihat apa yang terjadi di sana benar-benar membuat Feng Meng terkejut. Pasalnya parasit ini telah memakan penggunanya sendiri dan pertarungan pun masihlah belum usai. Kali ini pun dia harus menghadapi keamukan dari binatang parasit. Hanya saja kekuatan dari parasit itu terlalu mengerikan, bahkan Xiaonian harus terluka. Feng Meng pun segera menyimpannya. Kini dia pun hanya seorang diri saja berhadapan dengan parasit tersebut. Di saat dirinya ingin dilahap, Feng Meng mencoba untuk menghancurkan mata di hadapannya. Akan tetapi pedangnya justru harus hancur, yang mana hal tersebut membuat Feng Meng dalam bahaya. Selain itu, Feng Meng juga sadar kalau Xiaonian dan binatang sulur bukanlah tandingan dari parasit ini. Lantas bagaimana cara dia dapat mengalahkannya? Ketika Feng Meng dalam kondisi hidup dan mati, kekuatan tersembunyi dalam dirinya pun telah bangkit. Dengan sekali tinju saja, parasit itu mampu dia pentalkan dengan sangat mudah. Feng Meng pun sadarkan diri dan dia itu sangatlah terkejut dan apa yang terjadi kepada tubuhnya. Sedangkan parasit ini ternyata masihlah hidup dan kembali melakukan penyerangan. Feng Meng mencoba untuk melakukan pengendalian agar kekuatan ini bisa menghadapi parasit tersebut. Akan tetapi dia tidaklah bisa mengendalikannya, seakan-akan kekuatan ini kembali tertidur. Feng Meng pun telah kehabisan ide sampai akhirnya ular salju pun muncul.
yang mana ini merupakan binatang roh milik Bai Tiansu. Selain dia, tentu saja Bai Liansu juga datang kemari untuk melihat kondisi Yunzu. Bai Tiansu menyerahkan hal ini kepada adiknya, sedangkan dirinya akan berhadapan dengan parasit di sana. Feng Mang tidaklah menduga akan kembali bertemu dengan Bai Liansu. Sedangkan Bai Liansu yang masih belum tahu kalau Yunzu adalah Feng Mang merasa begitu bahagia dan segera mendekatinya dengan wajah berseri-seri. Sedangkan di dalam alam bawah sadar Feng Mang, sosok kuat ini penasaran mengapa dia masih hidup. Padahal dirinya sudah menghabisinya, karena bagaimanapun mereka sudah saling sepakat. Sebelumnya, Feng Mang ternyata mati oleh amarah dari sosok ini. Ia pun meminta Feng Mang untuk mencarikannya gadis muda supaya dapat mengobati kelaparannya. Alhasil, sosok ini pun telah mengambil alih diri Feng Mang. Berhubung di sana hanya ada Bai Liansu saja, jadi dialah yang akan Feng Mang incar. Bai Liansu tidaklah menduga pria yang dirinya idolakan adalah Feng Mang. Bai Liansu mencoba untuk menghadapinya, namun binatang rohnya telah mengalami nerop besar-besaran, jadi dia tidaklah dapat menahan Feng Mang. Bai Liansu meminta pertolongan kepada kakaknya, namun saat ini Bai Tiansu tengah sibuk berhadapan dengan parasit. Ketika Bai Liansu lengah, Feng Mang langsung saja melakukan pergerakan untuk dapat menahan dirinya. Hal itu pun membuat Bai Tiansu menjadi begitu malu dan penasaran apa yang akan Feng Mang lakukan kepadanya. Di sisi lain, Bai Tiansu dan parasit ini masihlah terus bertarung, di mana serangan dari ular putih telah berhasil menahan pergerakan dari parasit tersebut. Walaupun sudah dibekukan, ia masihlah mencoba untuk melawan. Namun ular putih langsung saja memberikan hukuman kepadanya. Dengan begini, pertarungan pun telah usai. Tapi Bai Tiansu seketika saja terkejut dengan apa yang terjadi kepada adiknya. Hal tersebut membuatnya kesal karena adiknya diperlakukan yang tidak-tidak oleh Feng Mang. Ulti pun langsung saja dia keluarkan yang membuat Feng Mang langsung tenggelam ke dasar laut. Hal tersebut juga telah membuat dia sadar, tapi dia ini penasaran mengenai kekuatan sebenarnya yang ada pada tubuh Feng Mang. Selain itu, dirinya juga baru sadar telah berbuat yang tidak-tidak kepada Bai Liansu. Sesaat kemudian, ular putih pun segera menarik Feng Mang ke permukaan, karena dia itu harus menghadapi kemarahan dari Bai Tiansu. Terlebih lagi, adiknya mengadu mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Bai Tiansu yang memang sudah mencari kemana-mana pun akan membalaskan dendam adiknya. Sedangkan di sisi lain, kemenangan dari Papillon Xiao sudah diumumkan, yang membuat orang-orang menjadi senang, begitu pula dengan Guling, karena Feng Mang telah berhasil membawa mereka ke posisi pertama. Sesaat kemudian, Jenderal Liu datang untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Guling pun bertanya mengenai apa yang terjadi kepada Feng Mang, sebab dia tidak kunjung kembali. Ternyata Feng Mang telah dibawa pergi oleh keluarga Bai. Sebab dia itu telah melakukan begitu banyak kejahatan. Kita pun dibawa berpindah ke kediaman dari keluarga Bai, di mana Feng Mang lagi dan lagi harus ditahan oleh keluarga Bai. Feng Mang tidak menduga setelah usaha kerasnya dia harus kembali ke titik awal lagi. Padahal Feng Mang sudah membayangkan perjalanan yang menyenangkan. Sepertinya takdir tidaklah memperdulikan dirinya. Pada awalnya, Bai Tiansu berpikir kalau master hebat telah muncul untuk membawa Papillon Xiao bangkit. Tapi siapa yang menduga itu adalah Feng Mang. Jika ketua sekte Lin Xiao masih hidup, pasti Feng Mang akan dia habisi. Feng Mang pun berpikir kalau Bai Tiansu cukup dekat dengan Fan Ling Xiao, yang mana ternyata mereka pernah saling bertemu. Kala itu dia dan Fan Ling Xiao saling bermain catur. Bai Tiansu yang kala itu masih muda menganggap tidak ada yang kuat dari dirinya. Bahkan ia melakukan provokasi kepada Fan Ling Xiao. Orang-orang juga menganggap kalau kemunculan dari Fan Ling Xiao merupakan sebuah lelucoan, karena dia itu begitu berani ingin mencapai puncak. Alhasil, orang-orang pun mulai menganggapnya remeh, yang mana itu merupakan kesalahan besar. Sebab Fan Ling Xiao bukanlah orang sembrono, karena dia itu membuktikan kalau dirinya bisa mencapai apa yang dia inginkan.
Perlahan-lahan namun pasti, Fan Ningxiao terus maju dan kekuatannya juga terus meningkat, hingga mencapai ke posisi yang begitu dikagumi oleh Bai Tiansu. 在此处下棋对弈，年轻气盛，看不见，觉得他不过是运气好。相反， Kali ini, Papi Ningxiao telah kembali menjadi sekte kelas T, yang menandakan langkah awal mereka pada papan catur. Namun, Bai Tiansu tidaklah bisa melihat masa depan Papi Ningxiao pada Feng Mang. Jauh berbeda dengan apa yang dulu Fan Ningxiao alami. Hanya saja terdapat masa lalu yang tidak dilihat oleh semua orang, yang mana hanya dia saja yang dapat memahaminya. Tapi kali ini Feng Mang tidaklah sendirian, sebab ada rekan-rekannya yang selalu mendukung dan akan membantunya. Jadi Feng Mang tidak akan membawa Papi Ningxiao seorang diri lagi, melainkan mengangkatnya bersama rekan-rekannya. Jadi merekalah yang akan membantu menggerakkan catur Papi Ningxiao di hadapan seluruh dunia. Feng Mang pun memberitahu Bai Tiansu kalau dirinya tidak akan menyerah pada takdir. Ia bisa menjamin kalau kali ini dia bersama rekan-rekannya akan membawa Papi Ningxiao jauh lebih tinggi dari apa yang Fan Ningxiao lakukan. Perkataannya pun seketika saja membuat Bai Tiansu tertegun, seolah-olah dia ini tengah bertemu kembali dengan Fan Ningxiao. Meskipun begitu, Bai Tiansu ingin Feng Mang bertanggung jawab atas dosa yang telah dia lakukan. Selain itu, Bai Tiansu juga ingin meminta kembali kun yang telah dia bawa. Ini alasan mengapa Bai Tiansu membawa Feng Mang kemari. Namun Feng Mang tidaklah memberitahu keberadaannya dan hanya mengatakan kalau dia telah memanggang kun. Hal tersebut tentu saja membuat Bai Tiansu kesal. Jadi dia meminta adiknya untuk membawa Feng Mang ke kamarnya, sebab dialah yang akan menghukumnya sendiri. 你似乎和樊掌门也得先给本小姐赎罪。我珍藏的绝版小鲶鱼在哪儿？我砍了吃了。带他去我房间。 Sedangkan di sisi Papi Ningxiao, Chen Xi memberikan penghormatan terakhir kepada Feng Mang, seakan-akan dia itu sudah mati. Guling pun menghentikannya karena bagaimanapun mereka harus pergi untuk menyelamatkannya. Namun sebelum itu mereka akan makan dulu. Selain itu, Guling juga memberitahu apa yang terjadi kepada Fan Ningxiao. Sudah cukup lama dirinya tidak mengirim surat kepadanya. Kali ini sekte mereka telah mengalami pertarungan yang begitu besar. Bahkan mereka telah kembali masuk ke dalam aliansi. Walaupun perjalanan ini sulit, tapi Guling tetap yakin Fan Ningxiao terus mengawasi mereka. Mereka akan kembali melakukan perjalanan untuk bisa menyelamatkan Feng Mang. Guling yakin kalau kali ini mereka juga akan berhasil. Kembali kepada Feng Mang yang mengeluarkan Xiaonian. Dia berjanji kalau kali ini mereka akan berhasil dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua. Di sisi lain kita pun diperlihatkan kepada seseorang yang sangatlah misterius, yang sepertinya dia tengah melakukan pencarian kepada seseorang, dan kini dia sudah menemukan keberadaannya. Nah, sayang sekali ini merupakan akhir dari season pertama Elden Well. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.